Menyapa berjalan bersama, jaksa menyapa ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk melanjutkan kebersamaan di Lintas Semarang Pagi. Sekarang sudah pukul 9 lewat 17 menit Barat. Saatnya kita sajikan dialog Jaksa Menyapa. Untuk edisi hari ini Kamis 12 Agustus 2021 bersama saya Edo Pra. Pendengar, pagi ini topik yang akan kita perbincangkan mengenai dukungan Kejaksaan Negeri Batang dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19, khususnya di Kabupaten Batang. Kita tahu sudah memasuki tahun kedua, pandemi global COVID-19 ini belum juga berhenti, dan sudah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat sampai dengan di daerah kabupaten kota, dan tentu semua komponen bangsa harus saling bahu-membahu untuk bisa mempercepat penanganan COVID-19 yang pada akhirnya mengembalikan kepada kita ke kehidupan yang normal. Nah, seperti apa dukungan Kejaksaan Negeri Batang dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 ini, khususnya di Kabupaten Batang, kita akan berbincangkan bersama dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Batang. Saya akan coba sapa sekaligus perkenalkan kepada Anda. Yang pertama, beliau kasih intelijen di Kejari Batang, Bapak Ridwan Gaus Nata Sukmana SH. Pak Ridwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, kabar baik Pak Ridwan ya? Sehat selalu Pak Ridwan. Mudah-mudahan kita semua sehat Pak. Amin. Ya, mudah-mudahan juga nanti selama dialog ini berjalan, tidak ada gangguan teknis Pak ya, terutama untuk audionya mudah-mudahan bisa kita dengarkan dengan clear, jernih, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Baik, Pak Ridwan tidak sendiri, didampingi juga narasumber berikutnya, beliau analis penuntutan, Ibu Ziana Walidia SH. Bu Ziana, selamat pagi. Bu Ziana mendengar suara saya? Saya dengar suara saya masuk. Oh. Ini Bu Ziana terlalu jauh ini sepertinya Ibu, mikrofonnya kecil sekali saya dengar dari sini. Oh iya, masih kecil Bapak? Ya, oke, sudah bagus. Tapi kalau bisa lebih kencang lagi, lebih baik sih. Tapi sekarang sementara sudah cukup ya. Baik. Dan pendengar, untuk Anda nanti pada saatnya bisa bergabung juga dengan kami. Anda bisa memanfaatkan line telepon maupun SMS dan WhatsApp di 0248316686 untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan lewat telepon. Kalau ingin menyampaikan pertanyaan lewat SMS maupun WhatsApp di 08166668886. Baik, untuk mengawali, saya ingin ke Pak Ridwan dulu. Pak Ridwan, kita akan tahu bahwa beberapa atau di tahun pertama tahun 2020 itu Jaksa Agung Republik Indonesia pernah menyampaikan beberapa panduan ataupun instruksi kepada jajaran kejaksaan di seluruh tanah air untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung atau proaktif begitu ya, proaktif mendukung berbagai upaya untuk mempercepat penanganan COVID-19. Nah, sejauh ini di wilayah Kabupaten Batang apa saja ini Pak? Dukungan yang nyata sudah dilakukan dan masih terus berjalan ini Pak. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya. Dalam rangka Kejaksaan Negeri Batang khususnya ataupun umumnya Kejaksaan seluruh Indonesia, kami diamanatkan atau diperintahkan oleh pusat dalam hal ini Jaksa Agung untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Khususnya kalau di Kabupaten Batang kami sudah melakukan langkah-langkah, di antaranya antara lain kami semua bidang dalam hal ini
biasanya dikoordinasi oleh seksi intelijen, terus bidang perdata dan tata usaha negara maupun bidang tindak pidana umum. Kami meresponnya itu biasanya kami melakukan sama-sama melakukan penegakan hukum atau pendisiplinan terkait protokol kesehatan masyarakat guna mencegah penyebaran yang lebih luas di Kabupaten Batang. Yang kedua, biasanya kami melakukan juga monitoring terkait ketersediaan obat-obatan yang digunakan untuk biasanya para penderita COVID dan ketersediaan oksigen di Kabupaten Batang, baik yang ada di rumah sakit maupun di apotek. Selanjutnya, bidang pidana umum melakukan sidang hearing yang biasanya gabungan, dalam hal ini leading sektornya biasanya pemerintah Kabupaten Batang, dalam hal ini Satpol PP sebagai PPPNS-nya, terus pengadilan dan kejaksaan dalam hal ini sebagai eksekutornya. Kalau terkait bidang perdata dan tata usaha negara, kami sudah melakukan pendampingan terhadap dana atau kegiatan-kegiatan pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID. Dalam hal ini untuk terkait realisasi bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi ini. Mungkin garis besarnya seperti itu. Ya. Jadi semua bidang terlibat Pak ya untuk sesuai dengan tusi masing-masing. Nah, yang kita ingin kupas satu persatu ini Pak, mengenai pendisiplinan atau penegakan hukum di dalam melaksanakan protokol kesehatan di wilayah Batang. Nah, sejauh ini upaya realnya seperti apa Pak? Apakah di Kabupaten Batang Kejaksaan juga ikut melakukan pengawasan secara langsung melalui operasi-operasi justisi misalnya, dan kemudian bagaimana juga ketika ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terkait mengenai kedisiplinan mentaati protokol kesehatan ini Pak? Baik Bapak, kami setelah adanya, apalagi setelah adanya kebijakan pemerintah pusat bahwa Kabupaten Batang itu termasuk wilayah yang memang harus menerapkan PPKM. Bahkan kalau awalnya kami di level 4, sekarang alhamdulillah sudah agak menurun ke level 3. Dalam pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Batang selalu terlibat langsung di lapangan dengan instansi-instansi lain, baik dari Satpol PP, kepolisian maupun Kodim, untuk melakukan pendisiplinan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan, baik dalam hal kampanyenya sebagai pencegahan maupun ada yang beberapa ditindak diberikan denda sesuai dengan peraturan daerah di Kabupaten Batang. Memang kami mengedepankan lebih kepada pencegahan ketimbang pemberantasan atau menindak warga yang melakukan protokol kesehatan. Karena kan pertimbangannya para pemangku kebijakan di Kabupaten Batang, masyarakat sementara ini sedang susah Pak. Kalau misalnya hukum ditegakkan terlalu keras, ini juga menjadikan suatu dilema bagi kami. Jangan sampai masyarakat pun menjadi responnya tidak bagus kepada pemerintah. Mungkin itu. Ya, ini lebih mengedepankan untuk pencegahan dengan upaya-upaya persuasif begitu Pak ya, dengan kampanye-kampanye pendisiplinan. Tapi saya coba ke Bu Ziana Walidia dulu nih. Bu Ziana, kita masih bicara soal pendisiplinan. Selama ini tadi sempat disinggung
bahwa lebih mengutamakan pencegahan ya. Tetapi ingin saya tanyakan kemudian selama hampir 2 tahun atau memasuki tahun kedua ini, Kejaksaan Negeri Batang apakah sudah melakukan atau menangani penegakan terkait dengan masalah pendisiplinan ini, Bu Ziana? Walaupun tadi barangkali secara umum lebih ke pencegahan ini. Iya, Kejaksaan Negeri Batang sendiri terkait dengan operasi justisi juga sudah dilakukan bekerja sama dengan kepolisian, Kodim, dan juga pihak-pihak terkait lainnya, dan juga pengadilan. Pernah beberapa kali juga diadakan operasi justisi yang dimana di situ diadakan sidang lapangan untuk penertiban kedisiplinan karena adanya terjadi pelanggaran PPKM, yaitu masih adanya sektor-sektor non esensial yang buka pada saat PPKM, dan juga beberapa beberapa pelanggar administrasi seperti tidak memakai masker dan sebagainya seperti itu. Ya. Dan sejauh ini tuntutan yang mungkin boleh dikatakan paling berat lah begitu ya dari semua yang pernah ditangani, ada contohnya nggak, Bu? Ada contohnya saat itu ada beberapa sektor non esensial yang masih buka dan itu dikenakan pembayaran denda 500.000 dan subsidiar kurungan. Non esensial ini berupa apa ini, Bu? Warung, toko, atau apa, Ibu? Salon kecantikan, Bapak. Oh, salon kecantikan. Dan itu sudah selesai, Bu ya? Artinya pelanggar sudah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar denda itu, Bu ya? Sudah. Oke. Kalau untuk tuntutan yang sifatnya tidak dikenakan denda, ini yang selama ini dilaksanakan seperti apa, Ibu? Tuntutan yang di luar denda atau hukuman yang sifatnya bahkan kurungan mungkin. Tapi selain itu ada nggak, Bu? Ada, ya mungkin seperti ini, membaca Pancasila, penerapan bagaimana orang ini bisa disiplin tanpa harus merugikan, tapi tetap bisa mengerti kalau memang ini juga dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Batang, seperti itu. Adakah putusan yang kemudian sampai melakukan atau dilakukan penutupan terhadap usaha-usaha non-esensial yang melakukan pelanggaran PPKM ini, Bu? Tidak ada sih, Pak, kalau untuk itu, karena kebetulan alhamdulillah di Kabupaten Batang sendiri untuk dikasih taunya juga nggak terlalu susah. Begitu ada keputusan yang keluar harus ada penutupan sektor-sektor non esensial, juga banyak yang buka, banyak yang tutup maksud saya. Banyak yang mengikuti aturan itu, Ibu, ya? Betul. Oke. Baik, Pak Ridwan, Bu Ziana, kita break sebentar Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan pendengar, setelah break ini, untuk Anda yang ingin bergabung, saya buka di 0248316686. Terus kemudian SMS dan WhatsApp bisa Anda kirimkan ke 081-6666-886. Dialog Jaksa Menyapa akan kembali setelah yang berikut ini. Aduh, kenapa vaksin tuh harus lewat suntik sih? Nggak bisa tetes gitu ya, kayak adik-adik bayi. Ini keringat dingin udah keluar semua lagi. Dek, kamu kenapa sih? Kok gemeter gitu? Takut sama jarum suntik? Iya. Jarumnya panjang nggak sih, Kak? Sakit ya pasti ya. Aduh, gimana nih? Gini. Yang pertama, nanti bayangin aja kayak digigit semut. Terus ingat, kalau jarumnya itu kecil, bahkan nggak kelihatan. Nah, biar kamu nggak panik, itu jarum jangan diliatin. Jangan dibikin tegang, relax aja. Lemesin tangan, jangan dibuat kaku. Nanti kalau kaku, jarumnya nggak bisa masuk. Dan yang terakhir nih, bayangin kalau kamu udah divaksin. Kita ini bisa melindungi keluarga. Kayak ayah sama ibu yang nggak bisa divaksin, bisa kita lindungi, Dek. Gitu ya? Aduh, mana nomornya udah dipanggil lagi. Doain ya, Kak ya. Udah, sana nggak apa-apa. Kak, beneran gak sakit loh.
Ih, manjur banget tahu tipsnya. Nah kan, kalau gini Woi. selain kita tetap terapkan 5M, insya Allah bisa terbebas dari COVID. Ayo pulang. Kak. Tunggu. Aduh, ini efeknya kayaknya bekerja nih. Aduh, Lah. gimana nih? Lah kenapa? Kamu pusing, mual. Ini, Kak, lapar. Katanya efeknya bikin lapar juga. Elah, Pro 1, kanal inspirasi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Semarang untuk melanjutkan dialog Jaksa Menyapa. Kita masih bersama dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Batang, Bapak Ridwan Gaus Nata Sukmana Esa, Kasih Intelijen, kemudian ada Bu Ziana Walidia, analis penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang. Baik Pak Ridwan, kita lanjutkan kembali, Bu Ziana juga ya. Tadi setelah sekilas kita juga sudah sudah mendapat penjelasan mengenai upaya pendisiplinan dan penegakan hukum. Saya ingin menginjak yang kedua mengenai monitoring begitu ya, monitoring ketersediaan obat-obatan dan juga oksigen. Karena kita tahu ini bulan-bulan kemarin kalau tidak salah, kalau sekarang sudah mulai agak mereda isu ini, kelangkaan oksigen, kemudian mahalnya obat-obatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Batang sendiri kalau boleh digambarkan ketika di beberapa daerah terjadi kelangkaan oksigen dan mahalnya beberapa obat, di Batang seperti apa waktu itu Pak? Betul Pak, 1 bulan yang lalu mungkin kurang lebih yang memang awal-awal mula kita menerapkan PPKM darurat, di Kabupaten Batang juga sempat terjadi kelangkaan obat maupun memang stok oksigen di beberapa rumah sakit. Dalam hal ini kalau di Batang itu ada 3 rumah sakit, 2 rumah sakit pemerintahan daerah dan 1 swasta, memang agak kesulitan mendapatkan pasokan oksigen karena memang mungkin stok oksigen ini banyak terkait permintaan dari daerah-daerah lain. Namun dalam perkembangannya di Kabupaten Batang alhamdulillah masih dalam stok mencukupi saat itu. Karena memang di sini ada cabang pemasok oksigennya sendiri, langsung mereka sudah melakukan MOU antara pemasok atau distributor ini dengan rumah sakit tersebut. Jadi mendapatkan prioritas yang sebelum menyampaikan atau mendistribusikan ke daerah lain pasti diutamakan Kabupaten Batang terlebih dahulu. Ya. Yang kedua terkait obat-obatan, memang sampai saat ini obat-obatan yang ada 11 jenis yang oleh Kementerian Kesehatan ditetapkan headnya. Sementara ini di Kabupaten Batang memang dari total 150 apotek yang kami cek, ternyata yang menjual obat-obatan itu hanya apotek yang memang kriterianya besar dan mungkin BUMN juga. Cuma ada 2 apotek yang melayani itu. Dan ternyata setelah kami analisa, permasalahannya memang harga head itu baru dikeluarkan per Juli, Pak. Bulan Juli. Sementara distributor obat itu sudah memproduksi obat sebelum Juli dan tidak terikat harga head. Oh ya. Jadi masih harga yang lama sebelum dikeluarkan head. Jadi apotek ini bingung ketika dia membeli dari distributor atau menyediakan obat, tidak mungkin kan mereka menjual rugi Pak ya. Itu kan nggak mau rugi. Jadi itu faktor yang menyebabkan kelangkaan obat di Kabupaten Batang. Walaupun cuma 2 apotek itu alhamdulillah sih bisa mengcover gitu, karena kan memang ada selain di apotek juga ada dari Dinas Kesehatan yang mengcover itu dan rumah sakit mempunyai stok yang mencukupi terhadap pasien-pasien yang memang memerlukan obat-obat tersebut. Oke.
Jadi kebetulan Kabupaten Batang sedikit beruntung Pak ya mengenai stok oksigen karena ada cabang apa istilahnya pengolahan atau pabrik barangkali begitu Pak ya yang memproduksi oksigen. Sehingga kebutuhannya tidak begitu sulit dibanding daerah lain yang memang harus berharap drop-dropan dari wilayah lain begitu Pak ya. Nah, Pak ini saya bacakan satu WhatsApp yang sudah masuk dari warga Semarang tapi ini Pak, tapi barangkali bisa atau pengalamannya mungkin sama dengan daerah Batang. Dari Ibu Rumi di Semarang. Kemarin oksigen langka, saya dengar sudah cukup stoknya dan distribusinya lancar, tapi hanya di rumah sakit. Padahal pengguna oksigen itu banyak masyarakat yang isolasi mandiri di rumah, sehingga tetap mengalami kesulitan. Nah, kenapa oksigen itu diprioritaskan hanya untuk yang di rumah sakit, sementara yang di tempat-tempat penjualan seperti biasanya itu masih banyak yang kosong. Ya, di Batang seperti apa, Pak? Apakah kalau kenyataannya pengguna oksigen ini bukan saja masyarakat yang dirawat di rumah sakit, tetapi isolasi mandiri di rumah pun membutuhkan oksigen. Yang ini yang tadi Bu Rumi agak kesulitan mendapatkan di tempat-tempat yang biasa menjual itu. Di Batang seperti apa bisa digambarkan, Pak? Betul Pak, terkait memang distributor obat yang di oksigen, biasanya kan di apotek juga biasanya kalau sebelum masa pandemi menyediakan ada kemasannya yang lebih kecil Pak dibanding yang ada di rumah sakit. Itu pun memang di Batang sedikit sekali Pak di apotek menyediakan itu. Kalau pertimbangan ibu itu pihak yang isoman juga memerlukan oksigen, sebetulnya kan kalau sepengetahuan saya, kalau ketika orang yang terpapar COVID mengalami gejala-gejala yang memang tidak normal atau memerlukan bantuan oksigen, itu kan penanganannya harus di rumah sakit ya. Pengawasan tenaga medis dalam hal ini di rumah sakit. Makanya mungkin pemerintah lebih mengutamakan hal tersebut untuk pasokan yang lebih utama ke rumah sakit. Jadi keadaannya sama Pak ya, artinya di Batang pun memang prioritas untuk ketersediaan oksigen itu untuk rumah sakit Pak ya, karena memang bagi masyarakat yang terpapar dan bergejala itu pasti penanganannya di bawah pengawasan tim kesehatan begitu Pak ya. Oke. Nah Pak, kalau selama tugas-tugas pendampingan, pengawasan mengenai ketersediaan obat-obatan dan oksigen ini, sama pertanyaannya, apakah juga kemudian ditemukan unsur-unsur pidana di lapangan Pak? Mungkin menimbun atau sengaja menaikkan harga yang di atas HET misalnya. Seperti apa Pak? Berdasarkan penyelidikan dan analisa kami, kalau di Kabupaten Batang, alhamdulillah memang belum ditemukan praktek yang memang ada kesengajaan obat atau menjadikan spekulan. Mungkin kalau di tempat daerah-daerah lain yang saya baca juga berdasarkan laporan intelijen daerah lain, ternyata memang ada pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab juga yang menyetok obat maupun oksigen yang menjualnya mahal ke masyarakat. Dan yang kedua, ada juga yang memanfaatkan sebagai lahan penipuan yang di online Pak. Seolah-olah dia punya stok oksigen, melakukan transfer, padahal oksigennya nggak ada dan nggak dikirim. Alhamdulillah untuk di Kabupaten Batang kondisi Pak tidak ada hal-hal yang seperti itu. Ya mudah-mudahan tetap selamanya terjaga dan pasien atau misalnya yang terpapar COVID di Kabupaten Batang ya sudah menurun Pak. Oke. Pak, kira-kira menurut pengamatan Pak Ridwan, kondisi yang tadi Bapak sebutkan di Batang tidak ditemukan upaya-upaya semacam itu lebih dikarenakan apa Pak? Karena memang pengawasan dari seluruh aparat pemerintah yang begitu ketat, atau memang ketersediaan di wilayah Batang segala kebutuhan masyarakat obat-obatan maupun oksigen memang tidak mungkin
atau tidak memberi peluang untuk adanya oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan ini, Pak? Lebih disebabkan oleh apa, Pak? Mungkin Pak disebabkannya mungkin karena kerjasama stakeholder yang ada di Kabupaten Batang, baik dari unsur-unsur dalam hal ini yang di bawah Forkopimda, kejaksaan, Kodim, kepolisian maupun pemerintah Kabupaten Batang, sinergi intinya melayani masyarakat atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga menutup peluang yang mungkin memanfaatkan situasi tersebut di Kabupaten Batang. Ya, baik. Ini menarik sekali karena dan kebetulan memang di Batang sekarang sudah turun level, Pak ya, level 3 saat ini, Pak ya. Halo? Ya, betul Pak, sudah turun level menjadi level 3, Pak. Ya, dari apa yang Pak Ridwan utarakan, Bu Ziana juga, ditambah dengan sekarang memang kelihatan level 3 di Batang, ini saya punya gambaran betapa masyarakat Batang itu sejauh ini cukup kooperatif, cukup mengikuti aturan, dan aparatnya juga cukup bekerja keras kalau saya mencoba membayangkan ini, Pak ya. Oke, baik. Dan kita break kembali, Pak Ridwan, Bu Ziana. Nanti kita lanjutkan untuk mengupas peran kejaksaan berikutnya, seperti bagaimana di bidang pidana umum, karena tentu di tengah pandemi ini kasus-kasus pidana umum kan juga masih terjadi. Selain itu juga mengenai bantuan sosial yang juga tidak kalah peliknya, karena di beberapa daerah kita sering mendengar berita-berita bahwa terjadi perselisihan karena bantuan sosial, terjadi ketidaktepatan sasaran, dan seterusnya. Nanti akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Cip, kok baru pulang malam gini? Hey, baru selesai ngajar anak-anak putus sekolah nih di Sekolah Harapan. Hah? Kamu masih sibuk ngajar di sana? Enggak capek apa? Pagi kerja, sore ngajar anak-anak. Apalagi nggak dibayar pula. Emang nggak dibayar sih, tapi bayarannya di masa depan aku bisa melihat generasi bangsa kita yang nggak kekurangan pendidikan. Itu lebih dari cukup kok. Kamu bisa bayangin gimana bangsa kita ke depan kalau anak-anaknya nggak dijaga. Bener juga ya. Tanpa ada orang-orang yang rela ngajar kayak kamu nih, gimana dong nasib anak-anak di sana? Aduh, aku nggak sampai pikir ke situ. Aku bisa bantu apa sih? Aku tapi nggak jago ngajar nih. Apa aja bisa kok. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Bantu jaga mereka dengan kasih sayang ya. Pro 1, Kanal Inspirasi. Kita lanjutkan kembali dialog interaktif Jaksa Menyapa, masih bersama dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Batang, Bapak Ridwan Gaus Natasukmana SH, Kasih Intelijen, dan Ibu Ziana Walidia SH, Analis Penuntutan. Baik, kita lanjutkan kembali. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa mengenai tindak pidana umum ini kan juga masih harus ditangani, karena bagaimanapun tugas kejaksaan kan juga tidak hanya terfokus di penanganan COVID-19 saja. Di Kabupaten Batang selama mungkin masuk semester kedua ini, Pak ya, seperti apa penanganan kasus-kasus tindak pidana umum selama pandemi? Apakah terjadi tren peningkatan atau sebaliknya ini, Pak Ridwan bisa menyampaikan? Halo? Iya, terputus Pak suaranya, Pak. Hilang, Pak. Halo? Ya, halo. Oke. Ya, selama masa pandemi ini di tahun 2021 terutama, ini apakah kasus-kasus yang ditangani di Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang terkait dengan tindak pidana umum ini seperti apa, Pak? Terkait tindak pidana umum, Pak, memang selama masa pandemi ini terjadi peningkatan yang memang ya tidak terlalu signifikan. Mungkin kan ini terkait
kejahatan-kejahatan konvensional. Ketika banyak dilakukannya PHK ataupun mungkin orang susah mencari pekerjaan ataupun mencari nafkah karena ada pembatasan dari atau physical distancing dari pemerintah. Sementara kebutuhan sehari-hari mereka kan harus terpenuhi juga. Hal-hal yang seperti itulah yang memang agak meningkat kurang lebih kalau berdasarkan analisa kami. Terputus lagi nih. Halo. Ya, halo. Oh ya. Ya, hal-hal seperti itu yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana begitu Pak ya. Mohon maaf tadi terakhir saya tidak bisa mendengar suaranya Pak. Ya salah satunya memang kita paham pasti ada korelasinya antara kesulitan sekarang masyarakat yang dihadapi terkait kebutuhan hariannya. Sementara banyak dilakukan PHK ataupun usaha tidak berjalan sebagai mestinya karena adanya pandemi seperti ini. Memang kurang lebih ada persentasenya mungkin 25% kurang lebih yang kejahatan-kejahatan konvensional agak meningkat di Kabupaten Batang. Dalam hal ini seperti mungkin pencurian yang seperti itu. Namun motivasinya kan sebetulnya kan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, jadi memang bisa diakui ada korelasi begitu masa pandemi terutama karena dorongan atau kebutuhan ekonomi ini yang menyebabkan beberapa tindak kejahatan konvensional ini meningkat walaupun tidak signifikan, Pak ya. Betul. Oke, mungkin saya ke Bu Ziana Walidia dulu melanjutkan apa yang tadi saya tanyakan ke Pak Ridwan. Apakah juga ada kebijakan khusus terkait tuntutan di masa pandemi ini, Bu Ziana? Baik, kalau terkait kebijakan khusus sebenarnya sih tidak ada ya Pak, hanya dari kebijakan pimpinan atau tergantung melihat bagaimana latar belakang si pelaku ini melakukan perbuatannya seperti itu sih Pak. Jadi tidak ada misalnya kebijakan entah itu yang dari pemerintah daerah atau kepala kejaksaan negeri atau barangkali dari Kejaksaan Agung mungkin bahwa selama masa pandemi ada prioritas-prioritas tertentu atau tuntutan-tuntutan menjadi berbeda dengan kondisi normal. Tidak ada Ibu ya? Tidak ada. Mungkin kalau untuk terkait kebijakan penuntutannya sih nggak ada. Hanya saja beberapa teknis penanganannya yang berbeda. Mungkin seperti ketika tahap 2 biasanya datang langsung ke kantor. Ini bisa melalui Vikon atau sidangnya bisa di pengadilan negeri, ini bisa melalui Vikon. Jadi hanya seperti itu aja sih Pak. Jadi kebijakan hanya masalah metode atau teknis persidangan Pak ya, Bu ya. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Ridwan. Berarti ini mungkin ini terakhir karena waktu kita juga sudah ada di ujung mengenai memastikan atau melakukan pendampingan terhadap realisasi bantuan sosial. Yang paling menjadi persoalan bahkan hampir di semua tempat adalah rancunya masalah data, kemudian termasuk kebijakan-kebijakan di tingkat paling bawah karena terjadi kerancuan, ada yang dapat, ada yang tidak untuk menghindari konflik di tingkat bawah, ada kebijakan di tingkat RT, RW bahkan kelurahan mungkin bahwa bantuan sosial ini kemudian di-split yang tadinya untuk 1 orang terpaksa untuk 2 orang biar terkesan merata dan sebagainya. Nah di Batang sendiri mengenai realisasi bantuan sosial ini seperti apa dinamikanya Pak? Baik Pak, namun sebelum saya menjawab itu Pak, saya kira perlu menambahkan terkait kebijakan penuntutan yang tadi Bapak tanyakan ke rekan saya. Oh iya silakan. Memang kalau kebijakan khusus untuk penanganan semasa pandemi ini memang tidak ada. Tapi kan yang sudah berjalan ini kalau terhadap perkara-perkaranya kami harus menilai apakah motivasi awalnya. Saya mencontohkan seperti mungkin kalau tindak pidana pencurian, tuntutan antara
yang hasil-hasil pencuriannya itu digunakan untuk foya-foya atau minuman keras, berbeda dengan tuntutan orang yang mencuri misalnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, misal keluarganya lagi sakit ataupun mau melahirkan istrinya, pasti tuntutannya berbeda walaupun nilai kerugian yang dialaminya sama. Saya kira seperti itu yang diterapkannya. Oke. Ya. Terkait masalah pendampingan bantuan sosial, memang betul bantuan sosial ini tidak semudah apa yang mungkin pemahaman umum terkait data juga memang, karena kan data ini saya kira setiap hari ataupun setiap waktu pasti berubah. Ya. Ya, sementara pendataan itu kurang lebih kan 1 tahun sekali. Ya. Tidak mungkin pendataan setiap saat, Pak. Nah, padahal dinamika masyarakatnya berubah setiap saat, begitu Pak ya? Betul, Pak. Kondisi ekonomi masyarakatnya pasti berubah. Tapi untuk sementara ini, memang ada hal-hal yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada beberapa yang memang misalnya suatu desa cuma diberikan 10, padahal yang terdampak itu lebih dari 10, misalnya 20. Nah, biasanya kalau kami bentuk sinergisitasnya dengan pemerintahan daerah ataupun mungkin kepala desa yang menyalurkan bantuan sosial itu, mereka proaktif bertanya ke kami bagaimana solusinya. Sementara mereka juga terdampak. Ya. Dan solusi yang diberikan apa Pak? Yang diizinkan atau yang ditolerir, solusi seperti apa yang selama ini berjalan? Kalau kami bersifatnya solusinya yuridis normatif, Pak, sesuai dengan aturannya. Memang kalau datanya hanya 10, misalnya, ya itu yang diberikan 10. Nah, tapi yang terjadi di sini, Pak, salah satu contohnya seperti itu, yang 10 itu misalnya terbagi, tapi mereka inisiatif mereka sendiri, masyarakat sendiri, mereka dengan sukarela membagikan kepada yang memang terdampak lainnya. Nah, kami kejaksaan mewanti-wanti jangan para pihak yang membagikan ataupun misalnya para pemerintah yang mengambil inisiatif sendiri. Itu melanggar hukum, Pak ya, melanggar ketentuan, Pak ya. Itu betul melanggar hukum, Pak. Ya. Karena tidak menyampaikan sesuai dengan data real yang dilaporkan. Ya, dan sejauh ini apa yang sudah dijalankan seperti solusi yang ditawarkan tadi cukup berjalan dan bisa sementara ini meredam atau mengeliminir kemungkinan konflik, Pak ya? Alhamdulillah sudah berjalan, Pak, karena mungkin situasi kekerabatan atau kekeluargaan di kabupaten masih terjaga di antara masyarakat, Pak. Baik Pak Ridwan, Bu Ziana, sayang sekali waktu kita sudah ada di ujung. Setengah menit saja singkat, closing statement untuk menekankan apa yang perlu kita pahami bersama di dialog pagi ini. Mungkin diawali Bu Ziana dulu, barangkali apa yang perlu digarisbawahi, Bu, silahkan. Baik, mungkin untuk di masa pandemi ini, itu yang paling harus digarisbawahi adalah bagaimana kita menjaga diri sendiri dan juga menjaga orang-orang di sekitar kita untuk tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan, gitu. Karena saling menjaga adalah kunci. Itu juga sesuai dengan program dari Gubernur Jawa Tengah kan untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Terus untuk yang lainnya mungkin bagaimana caranya kita bisa sadar kalau atas bahaya COVID ini sendiri, seperti itu sih, Pak. Baik Pak Ridwan, yang ingin ditekankan di garis bawahi terakhir sebelum kita tutup dialog ini, silahkan Pak. Yang perlu digarisbawahi, karena kita ini negara hukum, kebijakan pemerintah sudah menekankan, apalagi di Kabupaten Batanggalam, masa PPKM level 3, ya untuk sementara ini untuk mencegah dan menanggulangi COVID ini, agar dimohon mungkin masyarakat lebih taat kepada peraturan atau prokesnya demi
keselamatan kita bersama dan negara ini pulih seperti sedia kala. Kemudian ekonomi juga berjalan dengan normal. Ya, bertahan dulu lah untuk sementara untuk physical distancing. Baik Pak Ridwan, Bu Siana, terima kasih sudah banyak memberikan pencerahan. Selamat melanjutkan tugas kembali dan selamat pagi Pak. Baik pendengar, demikian dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 12 Agustus 2021 bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang. Saya Edo Pra bersama pengarah acara Bahtiar Rifai mengucapkan terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Jaksa Menyapa berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa sahabat kita semua.